Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Pagi hari ini motor ini udah nginep ya satu malam di tempat saya, karena saya kemarin tutup, bengkelnya masih tutup, belum buka. Pagi ini kita cek, katanya yang punya motor ini mati, nggak ada apinya ya teman-teman. Sudah saya buka businya, saya buka. Emang ya buat teman-teman ya semuanya, apabila mengecek motor yang macet atau mati, langsung saja kita buka dulu businya, walaupun itu bukan businya ya, atau bukan apinya, cuman kita cek dulu api dari kuil dari ini, maka kita buka businya, maka supaya engkolnya lebih ringan kita mengecek apinya. Coba kita engkol, adakah apinya ini. Tidak mengeluarkan bunga api, kontaknya tersambung ya, sudah agak brekele sih motor ini. Kita buka dulu joknya, kita lihat api dari stator. Walah, isine nang jerone jan karung. Maklum motornya tukang ngarit. Kita buka dulu nih, kita buka ini tali plastik. Ini regulator ya teman-teman, nah, regulatornya buka luntar. Kita buka dulu regulatornya ya teman-teman. Bau tidak banget ada. Api dari stator, manakah dia? Kabel stator. Aduh, ini kabel pulser ya Brit, kabel pulser. Ini kabel ya,
teman-teman, apabila motornya macet ya, terutama seperti ini kalau motor Vega ZR ya, Vega ZR, Jupiter ya, motor-motor sekarang yang pengapian mengadopsi pengapian DC ya. Ini kabelnya di sini ada putih, kuning, merah dan hitam. Nah, yang hitam, yang dua ini merah sama ini putih, kabel dari pulser. Maka yang kita cek terlebih dahulu kabel yang warna putih. Sebab warna putih ini kabel pengisian. Lalu groundnya kita sambung ke kabel hitam. Kita engkol apakah ada apinya. Ada apinya ya teman-teman, kelihatan. Nih apinya ada. Kabel yang warna kuning ini kabel untuk lampu ya, ini teman-teman ya, kabel warna kuning, groundnya masih ke kabel hitam seperti ini. Yuk, apa yang kuning ora keton ini. Oke. Semua ya teman-teman, apinya ada semua. Kita colok lagi, kita ngecek ke stator, regulator. Mana tadi regulatornya? Di sebelah, regulator di sebelah kiri. Cek regulator. Regulator ini tadi buat teman-teman kalau mau tahu, kabel putih yang dari stator tadi ya, orang jelas ya. Nah, kabel putih yang dari stator tadi masuknya ke regulator. Kalau ininya hijau seperti ini, kabel putihnya masuknya ke nomor ke atas sebelah kanan ya teman-teman. Nih atas sebelah kanan kabel putih yang dari regulator, dari stator masuk ke regulator. Kabel putih bagian putih yang dari stator tadi masuknya ke kanan atas regulator, dan sedangkan yang kuning untuk spool pengisiannya ke ini regulator kiri bagian bawah. Dan ini masa atau ground, ini kabel untuk keluaran pengisian dan ke baterai dan ke kontak. Jadi yang perlu kita cek kabel yang dari stator tadi yang masuk ke sini ya teman-teman. Kita cek dulu ininya, kabel masuknya ada apa enggak apinya. Ini kabel masuk, sedangkan kabel keluarnya dari kabel warna merah ya, apa tidak. Teman-teman jadi lihat ini enggak ada apinya, enggak keluarkan api. Kabel masuk ke regulator ada api, dan untuk keluarnya kabel merah ini tidak mengeluarkan api. Apakah mungkin ya, belum tahu. Ini bisa dipastikan bisa jadi ini modar alias mati. Coba kita cek pakai yang lain. Ya, punya banyak ya Brad nih. Ini punya banyak. Untuk ngeceknya kita carikan yang mana yang masih hidup. Ini banyak, ada yang mati, ada yang hidup. Nah, coba ya, ini kita cek dulu.
cek. Keluar kiproknya mati. Kabel masuk yang kuning, ini kabel masuk kuning ya, masuk kuning. Kabel masuk kuning ada, kabel putih masuk, kabel putih masuk ada. Nah, kabel putih masuk ada, kabel merah buat keluar ke aki atau baterai. Tidak ada, apa kiproknya yang mati. Aduh, nggak ada kiprok baru nih untuk ngetes. Kiprok second ini tambah bingung, mati kok urip. Aduh, kondisi lah. Kita coba ganti pakai pinjem dulu motor lain. Ada. Cek. Coba kita lihat api kuilnya. Ternyata motor ini bread ya, motor ini ternyata mati itunya, regulator, mati regulator ya. Sekali lagi buat teman-teman biar paham ya teman-teman, bagi yang belum tahu, apabila mengecek motor Anda ya, motor jenis-jenis seperti ini perlu diketahui di sini kabel dari stator atau spool, kabel pulser merah sama putih, kabel pulser ya, ini dipisah dua. Dan yang ini putih, kuning sama hitam. Hitam ini ground, kuning api keluar untuk ke lampu, masuknya ke regulator. Dan yang putih ini kabel pengisian, kabel pengecasan, masuknya ke regulator juga, masuknya ke regulator. Nah, kita lihat di bagian regulatornya. Cara mengetesnya tadi, apabila motor Anda macet nggak keluar api ya, kabel putih sama kabel kuning yang tadi, yang dari ini, dari stator, dicek kabel putih sama kuningnya keluarkah api. Pakai lampu seperti ini bisa, tempel ke ground bisa keluar api. Nah, cara mengeceknya ya seperti ini. Ini sudah saya cek tadi ya. Nah, ini kabelnya yang tadi yang saya katakan kabel. Nah, nih kabel yang putih dari stator tadi, kalau di pengapian DC masuknya di kanan atas sebelah atas ya, kanan sebelah atas di regulator ini, kanan sebelah atas. Dan yang kabel kuningnya kiri bagian bawah. Dan ini kabel ground yang hitam sebelah kiri bagian atas. Dan api keluarnya merah, ini kabel keluaran ke api pengecasan dan ke kontak. Nah, jadi cara mengecek kiproknya ini mati atau tidak, yaitu tadi teman-teman, kabel hitam ini, kabel ambil seperti ini, ambil lampu seperti ini ya, kita cucukkan ke kabel kuning ini pertama ya, untuk masuknya ke regulator. Ada nggak api yang dari kabel kuning sama kabel putih? Apabila ada, kita cek kabel yang merah untuk keluar dari start regulator. Nah, ini kita cek ada apinya enggak ini untuk keluarannya. Kalau untuk keluarannya ini tidak ada api, kesalahan biasanya bisa kita vonis di dalam sini, ininya mati atau rusak. Dan apabila ini mengeluarkan api, berarti posisi ini aman. Dan kendala lain yaitu di
masih keluarkah api dalam itu kabel kuil. Kalau tidak juga kendalanya mungkin di sini teman-teman ya. Nah ini di dalam bagasi ini kan terdapat nih CDI. Nah ini CDI ya teman-teman. Aki seharusnya ada akinya, ini motor nggak ada akinya ya, hati-hati nanti CDI nya bisa jeblok lama-lama ya. Begitulah guys, mudah-mudahan buat teman-teman yang belum tahu atau kurang paham, yang belum paham dengan keadaan seperti ini ya, inilah tadi cara atau trik buat mengatasi motor kalau apabila motornya macet. Terima kasih saya ucapkan. Nilai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.